Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini pada Hari Raya Pentakosta yang kita rayakan pada hari Minggu 8 Juni 2025, kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan tentang damai sejahtera dan kuasa Roh Kudus. Sama saudara dan saudari, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan Yesus. Hari ini gereja sejagat merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari sesudah Paskah, orang Yahudi merayakan Pentakosta sebagai hari diundangkannya hukum Taurat. Dalam konteks kita saat ini, Pentakosta sebagai perayaan untuk mengenangkan peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Dengan itu, kita sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik merayakan anugerah Roh Kudus yang menjiwai kehidupan gereja, kehidupan kita semua. Roh yang diutus oleh Kristus dari Bapa akan mengingatkan kita sebagai anggota gereja umat Allah tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Roh Kudus akan menjiwai kita agar kita mengenal dari dalam apa yang diajarkan dari luar mengenai iman kita akan Allah Bapa dan Allah Putra. Dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, kita mendengar peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid pada malam hari ketika mereka berkumpul dengan pintu-pintu terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Peristiwa ini bukan hanya sekedar salam biasa. Yesus memberikan damai sejati yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari Allah sendiri. Damai yang menenangkan hati yang takut dan gelisah. Damai yang membuat para murid semakin berani untuk bersaksi tentang Yesus yang bangkit mulia dan naik ke surga. Dalam suasana para murid berada dalam ketakutan, dalam keadaan ketidakpastian, Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Menariknya bahwa Yesus tidak mencela, Yesus tidak menghakimi, atau Yesus tidak menegur para murid karena ketakutan mereka. Tetapi Yesus justru menguatkan dan meneguhkan mereka dengan damai dan pengutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Penampakan Yesus kepada para murid menjadi momen perutusan, ketika para murid tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi menjadi utusan. Kemudian Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus yang memberanikan para murid untuk terus bersaksi tentang Yesus Kristus. Di sini kita melihat Pentakosta versi Injil Yohanes, di mana Roh Kudus diberikan kepada para murid secara pribadi dan langsung dari Sang Kristus yang bangkit. Roh Kudus ini bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga kuasa untuk mengampuni dosa, sebagaimana Yesus katakan, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Kuasa ini menunjukkan bahwa
gereja akan menjadi saluran kasih dan belas kasih Allah di dunia ini. Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi pengalaman yang terus hidup dalam gereja, dalam diri kita semua. Roh Kudus terus diberikan kepada kita melalui sakramen baptis dan penguatan. Ia adalah penolong, penghibur, dan pemberi daya kehidupan kepada kita semua. Melaluinya kita menerima damai Kristus, keberanian untuk bersaksi, dan kuasa untuk mengampuni serta mencintai sesama dengan tulus. Sama saudara dan saudari terkasih, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita membuka hati bagi Roh Kudus? Apakah damai Kristus nyata dalam hidup kita? Ataukah kita masih terpenjara oleh ketakutan dan luka? Hari ini, marilah kita memperbaharui komitmen kita sebagai utusan Kristus yang membawa damai dan pengampunan. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta untuk kita semua, segenap keluarga, para sahabat sekalian. Roh Kudus selalu menemani, menyertai, menjiwai karya-karya baik kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.